Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala sayyidina Rasulillah, sayyidina wa maulana Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, wa la hawla wa la quwwata illa billah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna sayyidana wa maulana Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'du, fa nawayna ta'allum wa ta'lim wal ifadah wal istifadah wal naf'a wal intifa' wal hatha ala tamassuki bi kitabillah wa sunnati rasulillah ibtigha'a marratillahi wa wajhil karim. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna ta'wil waj'alna minal ladzina yastami'una al-qawla fayattabi'una ahsanah. Allahumma arinal haqqa haqqan warzuqna ittiba'ah wa arinal batila batila warzuqna ijtinabah wa adkhilna bi rahmatika fi 'ibadika shalihin amin ya rabbal alamin. Ikhwati wa akhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Kalau kita diberikan hadiah, pasti hati kita akan senang, kesedihan kita akan hilang, kegalauan kita buyar seketika. Kita diberi hadiah oleh orang yang mencintai kita, pasti akan gegap gempita rasanya. Kalau kita mendapatkan hadiah berupa rumah, mobil mewah, pasti normalnya manusia tidak akan menolak itu. Hatinya akan sangat bersyukur, akan sangat senang. Apalagi yang belum nikah, dikasih hadiah jodoh, pasti luar biasa rasanya, senangnya tiada tara. Nah, gimana perasaan kita apabila ternyata zat yang paling sayang kepada kita, yang paling care, yang paling peduli, dan selama ini selalu mengurusi kita tanpa henti, itu memberikan kita sebuah hadiah. Hadiah yang tidak diberikan kepada umatnya Nabi Adam alaihi salam. Hadiah yang tidak diberikan kepada umatnya Nabi Nuh alaihi salam. Hadiah yang tidak diberikan kepada umatnya Nabi Musa alaihi salam. Hadiah yang tidak diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada umatnya Nabi Isa alaihissalam. Hadiah itu hanya diberikan kepada kita. Hadiah tersebut dikirimkan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk antum semua. Allah yang ngurusi antum, yang mencintai antum, yang sayang sekali dengan antum, yang tidak pernah pamrih ketika memberi, tidak pernah meminta balik ketika Allah Subhanahu wa taala memberi, telah mengirimkan kepada kita hadiah yang sangat luar biasa. Hadiah tersebut berwujud satu sosok manusia yang sangat sempurna. Manusia yang sebelum kita lahir sudah mencintai kita. Manusia yang kelak akan menjadi satu-satunya penyelamat kita. Manusia yang sebelum antum wujud, wujudnya merindukan antum. Sebelum antum ada, adanya ingin bertemu dengan antum. Dialah baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Nama Muhammad itu artinya yang selalu terpuji, dipuji. Di sini dia dipuji, di sana dia dipuji. Itu namanya Muhammad. Jadi nggak ada orang bisa mengejek apabila laki-laki itu dinamakan Muhammad. Oh, dasar jelek Muhammad. Nah, pantas kan? Jelek tapi yang terpuji. Bisa nggak? Nggak bisa diejek. Orang yang punya nama Muhammad nggak bisa diejek. Dan salah satu keistimewaan punya nama Muhammad, kata Maulana Syekh Ali Jum'ah, orang yang ngasih nama anaknya Muhammad karena cinta sama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, itu si anak yang namanya Muhammad nggak akan pernah merasakan kefakiran. Paling mentok miskin. Tahu miskin? Miskin tuh masih bisa makan tapi kurang, masih bisa minum tapi kurang,
masih punya pakaian tapi kurang. Itu yang namanya Muhammad alal aqal fi darajatil masakin. Ya. Paling minimum tuh dia dapat derajatnya miskin. Makanya kita sama para ulama diajarin kalau mau punya anak cowok, salah satu bentuk tirakatnya elus perut istri. Allahumma inni usammihi Muhammadan faj'alhu dzakara. Ya Allah, tolong saya ini mau menamakan janin dalam perut istri saya Muhammad, maka jadikan dia seorang laki-laki. Sebelum lahirnya Nabi Muhammad SAW ada nggak orang yang dinamakan Muhammad? Menurut Imam Ibnu Hajar al-Asqalani ada 7 orang. Ada 7 orang yang dinamakan Muhammad sebelum Rasulullah SAW. Tapi beda. Di mana bedanya? Ini 7 orang dikasih nama Muhammad oleh ayah-ayah mereka karena ayah-ayahnya sudah bersinggungan dengan skriptur atau kitab suci Bani Israel. Kita tahu bahwasanya Injil dan Taurat dalam perspektif agama Islam tentu saja ya mengalami distorsi, tahrif, penyimpangan. Yang tadinya itu Muhammad atau Ahmad diganti, yang terpuji diganti penghibur, dan lain seterusnya dan lain sebagainya. Ya. Ada kajian yang mendalam seputar ini. Tapi bottom line-nya, kakek Nabi Muhammad SAW, Sayyid Abdul Muttalib, menamakan Rasulullah sebagai Muhammad itu tidak dengan membaca, tidak dengan berdialog, tidak dengan mengikuti pengajiannya orang-orang Yahudi, tidak dengan nontonin live streamingnya pengajiannya orang-orang Nasrani, enggak. Tapi beliau mendapatkan nama Muhammad itu langsung dari Allah sebagai ilham. Kasih nama anak ini Muhammad. Yang memberikan nama siapa? Kakeknya Sayyid Abdul Muttalib. Kita harusnya bahagia karena Rasulullah SAW mengatakan innama ana rahmatul muhdad. Indeed, I am a gift of mercy. Saya ini adalah hadiah, rahmat yang dihadiahkan. Innama ana rahmatul muhdad. Sesungguhnya semata-mata saya ini diutus oleh Allah sebagai hadiah dari rahmatnya Allah. Kepada siapa? Kepada orang yang mau percaya dan beriman kepada beliau. Kepada siapa? Kepada orang yang merindukan beliau. Kepada siapa? Kepada orang yang ingin melihat dan berjumpa dengan beliau. Maka sangat-sangat beruntung orang yang pernah mimpi ketemu Nabi Muhammad. Sangat-sangat beruntung orang yang punya keinginan bermimpi ketemu Nabi Muhammad. Wah, sangat-sangat beruntung orang yang bisa berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Fa Nabiyuna Muhammad SAW khatimul anbiya wal mursalin, penutup dari semua nabi dan rasul. Wa sayyidul awwalin wal akhirin, tuan dari orang-orang yang datang dahulu dan orang-orang yang akan datang kemudian. Arsalahullah subhanahu wa ta'ala kafatan linnas. Allah subhanahu wa ta'ala mengutusnya sebagai rasul untuk seluruh manusia, wa rahmatan lil alamin. Buat apa orang yang beragama Islam dia senang ketika mendapatkan pangkat, harta, tahta, jabatan, ketika dapat jodoh misalkan, tapi hatinya tidak pernah senang, tidak pernah merasa gembira ketika dia mendapati bahwa ia adalah umatnya Rasulullah SAW. Hal tersebut menunjukkan ketidaksyukuran orang itu. Menunjukkan apa? Sedikitnya ilmu agama orang tersebut, sedikitnya rasa terima kasih orang tersebut. Hadirin, mobil bisa dibeli, rumah bisa dicari, tapi iman Anda tidak bisa membelinya. Iman Anda tidak bisa mencarinya. Iman adalah nur yakzifuhullah subhanahu wa ta'ala fi qalbi ibadihi ma yasha. Cahaya yang Allah tancapkan ke dalam hati hamba-hamba yang ia inginkan. Innallaha yu'ti dunya liman yuhib wa liman la yuhib walakinnahu la yu'til iman wa din illa liman yuhib. Allah subhanahu wa ta'ala rabbul alamin
yang menciptakan semua. Allah memberikan dunia ini kepada orang yang dia cintai, juga kepada orang yang tidak dia cintai. Tapi Allah hanya memberikan iman, hanya memberikan agama ini kepada orang yang dia cintai. Kita harus memuliakan Nabi Muhammad SAW. Sebab pertama, annahu sadal kul, karena Nabi Muhammad SAW adalah tuan dari semuanya. Beliau mengatakan sallallahu alaihi wasallam, ana sayyidu waladi Adam yaumal qiyamati wala fakhr. Saya ini sayyid, saya ini tuan dari seluruh anak Adam di hari kiamat, bukan maksud saya membanggakan diri. Wa sayyid man ittasafa bi sifatil aliyah wal akhlaqi saniyah. Yang namanya sayyid, tuan, pasti disifati dengan sifat-sifat yang luhur, akhlak yang agung. Wa hadza musy'irun bi annahu afdal minhum fid daraini. Dan ketika Nabi mengatakan begitu, Rasulullah SAW adalah seutama-utama manusia sekaligus seutama-utamanya Rasul di dunia dan di akhirat. Bukan cuma di akhirat, tapi juga di dunia. Kalau Anda lihat keindahan Nabi Yusuf alaihissalam masih kalah dengan keindahan Rasulullah SAW. Dermawannya Nabi Sulaiman alaihissalam masih kalah dengan kedermawanan Nabi Muhammad SAW. Kesabaran Nabi Ayub alaihissalam gak ada apa-apanya dibandingkan dengan kesabaran baginda Nabi Muhammad SAW. Maka Anda akan lihat semua bentuk kebaikan yang kita saksikan ada pada manusia, pada diri kita, pada orang lain, pada istri kita, pada suami kita, maka semua hal tersebut adalah tidak sebanding dengan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini orang dermawan, suka ngasih, gak level dengan kedermawanan Rasulullah. Oh, ini orang tampan, ini orang cantik, nggak ada apa-apanya dibandingkan keindahannya Rasulullah. Oh, orang ini mulia, tutur katanya baik, artikulasi bahasanya sangat baik sekali. Oh, nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Oh, dia pintar, nggak ada apa-apanya dibandingkan Rasulullah SAW. Seandainya Rasulmu dan Rasulku hidup di zaman ini, maka pasti beliau bisa bikin pesawat tanpa perlu kuliah. Maka beliau bisa membuat bangunan yang paling megah tanpa perlu arsitek, karena semuanya berasal dari Allah Subhanahu wa taala, sumber pengetahuan. Dan kita dikasih nabi yang seperti itu. Kenapa kita sekarang tuh kurang senang dengan Rasulullah SAW sebagai hadiah? Kita mengharapkan hadiah-hadiah yang lain karena sedikitnya perhatian kita kepada pemberian Allah yang satu ini. Padahal inilah pemberian yang sangat luar biasa. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Rahmat, pemberian bagi seluruh alam. Kemudian kenapa kita harus memuliakan Rasulullah? Qaulu wa biyadi liwa'ul hamdi yaumal qiyamah wala fakhr. Nabi Muhammad SAW mengatakan nanti di hari kiamat pujian kepada Allah itu punya panji. Tahu panji? Apa? Bendera. Ada lambang yang Allah berikan, yang isinya lambang tersebut pujian. Yang megang siapa? Nabi Muhammad SAW. Nabi yang lain gak ada yang megang. Hanya Nabi Muhammad SAW yang memegang itu. Dan kita umatnya akan ngerasa bangga. Ibaratnya begini deh ya, ada kontes cerdas cermat. Kita madrasah sanawiyah 1, ada madrasah sanawiyah 2 sampai 25 sampai 100 ribu. Itu masing-masing madrasah ada supporternya, masing-masing madrasah ada cheerleadernya, ada orang-orang yang menyemangati, ada pengikutnya. Ternyata satu-satunya tim yang mendapatkan kehormatan itu adalah timnya kita. Pasti kita bangga, pasti kita senang. Kita ini, wujud kita ini hanya mulia karena Rasulullah. Wujud kita hanya mulia karena kita umat Rasulullah. Budak, kalau secara singular saja nggak akan mulia. Tapi kalau Anda idhofahkan dengan nama Rasulullah jadi mulia. Budaknya Rasulullah. Benar nggak? Pejabat
Kalau Anda idhofahkan dengan Fir'aun, pejabatnya Fir'aun, jadi mulia atau jadi hina? Jadi hina. Jadi kalau ada orang bertanya, lu siapa? Jawab, gua umatnya Rasulullah. Ente siapa? Anak umatnya Rasulullah. Kamu siapa? Saya umatnya Rasulullah. Saya orang yang rindu dengan Rasulullah. Itu harus kita sampaikan. Jadi definisi diri kita naik. Makanya umatnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam itu tidak boleh patah hati, tidak boleh patah arang, tidak boleh patah semangat. Karena kita adalah umat yang ditinggikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kalau kita terpuruk, jangan lama-lama. Terlalu terpuruk itu tanda kalau kita tidak sadar kita sudah dikasih Rasul namanya Muhammad SAW, dan itulah Rasul yang akan menyelamatkan kita. Berarti iman kita cetek. Orang yang sering galau imannya cetek. Orang yang sering galau imannya cetek. Orang yang kuat imannya kuat. Dia selalu ingat kepada pemberian Allah yang paling besar untuk dirinya. Aku nih dikasih Rasulullah, aku sangat beruntung dikasih Rasulullah. Di dalam hatiku ada Rasulullah SAW. Belum tentu orang yang lain yang mungkin lebih banyak uangnya, lebih terkenal statusnya, kemudian lebih bagus kendaraannya, belum tentu dia ingat sama Nabi Muhammad SAW. Maka jangan sampai kita udah kalah harta, kalah muka, kalah cinta sama Rasulullah, tambah marah udah. Muka pas-pasan, duit kagak punya, cinta sama Rasulullah kagak. Ya Allah nih orang. Orang yang menang cintanya kepada Rasulullah menang semuanya. Sayyidina Bilal, kulitnya hitam, statusnya budak. Tebak siapa yang azan nanti di surga? Siapa yang azan nanti di surga? Muazin-muazin ganteng, muazin-muazin terkenal, muazin-muazin selebgram. Nah, yang azan nanti di surga Sayyidina Bilal. Wah, dia akan lebih ganteng daripada semuanya. Itu kenapa? Karena mahabbah dan cinta beliau yang tinggi kepada baginda Nabi Muhammad SAW. Luar biasa. Kemudian Nabi mengatakan yang ketiga, Adam faman dunahu tahta diwa yaumil qiyamah wal fakhr. Adam dan siapapun yang ada setelahnya itu di bawah naungan panjiku di hari kiamat. Aku memberitahu ini bukan untuk membanggakan diri, kata Rasulullah SAW. Nabi Adam keren nggak? Keren dong. Malaikat aja sampai dibikin kikuk. Malaikat tuh skeptis. Skeptis kenapa ragunya? Iyalah. Qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Ngapain bikin manusia-manusia yang kerjanya ngerusak? Kerjanya menumpahkan darah. Anda tahu nggak kenapa majelis seperti ini dicari malaikat? Anda tahu nggak istilah fa innallaha yubahi bikumul umam, fa innallaha yubahi bikumal malaikah? Allah membanggakan antum yang dulu di majelis di hadapan malaikat. Tahu kenapa? Dulu malaikat meragukan antum, kita manusia, kita diraguin sama malaikat. Ngapain Allah ciptain? Ngapain Allah bikin kita? Ngapain, buat apa? Kata Allah apa? Ini a'lamu mala ta'lamun. Aku lebih tahu dan kalian itu tidak tahu. Makanya ketika kita memuji Allah, ketika kita mengucap subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu akbar, kita baca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu ala kulli syai'in qadir. Kita baca subhanallah bihamdi, subhanallah bihamdi, subhanallahil azim. Kita baca al-baqiyatus shalihat, kita baca Quran, kita duduk di majelis, itu malaikat langsung sadar, oh iya, gue salah rupanya. Ternyata manusia they have so much. Ternyata umat Muhammad mereka punya banyak hal, punya keistimewaan yang sangat luar biasa. Malu tuh malaikat sama antum. Makanya mengistighfari dosa-dosa kita yang duduk di majelis. Tapi kalau kita nggak mau datang ke majelis, nggak mau duduk di majelis, nggak semangat datang ke majelis, nggak mau nunggu guru yang datang ke majelis meskipun telatnya setengah jam lebih, ya udah rete rugi sendiri. Ana baru pulang dari Gresik, Kamis full sampai malam ngajar ke dokter, langsung dari Bendungan Hilir ke Gresik.
seharian penuh, 2 hari sampai jam 12 acara, roha, maulid, haul, langsung pulang ke Jakarta. Gantian nyetirnya sama Muhammad Sukron. Ya, sama Sukron tuh, gantian anak nyetirnya sama beliau. Sampai rumah jam 1, tidur jam 2.15 subuh, pergi ke Banjarwijaya ngajar. Sampai rumah jam 8 lewat. Jadi kalau saya terlambat ya maklum. Tapi saya tetap semangat. Ini saya ngajar. Semangat, kenapa? Karena mau membicarakan orang yang kita cintai, orang yang kita idolakan, orang yang menyelamatkan kita. Dan kita ngomongin begini senang. Ini saya ceritain deh. Saya waktu pertama kali muji-muji Rasulullah di salah satu masjid nih, di Masjid Raya Bintaro tuh. Tiba-tiba ada orang nangis. Terus setelah jamaah pulang, dia masih di situ. Saya tanya, kenapa? Habib, sambil nangis, saya tadi lihat Rasulullah di majelis ini. Dan dia bilang, ini baru cucu saya. Melihat Rasulullah dalam keadaannya qadha, sangat mungkin Rasul yang bilang, man ra'ani fil manam fasawfa yarani fil yaqظah. Yang melihatku dalam keadaan tertidur, maka akan melihatku dalam keadaan terjaga. Itu bagi sebagian orang. Tapi kalau kita dapat keutamaan begitu, gak usah bangga. Karena intinya adalah orang yang istiqomah menjalankan ajaran Rasulullah. Intinya di situ. Kalau hal-hal kayak ngelihat Rasulullah di mimpi, ya qadha atau klaim yang demikian, tapi hal tersebut tidak menunjukkan kepada ketakwaan kita, kesolehan kita, rajinnya sholat kita, khusyuknya ibadah kita, nonsense. Ya, para ulama sekelas Al Habib Abu Bakar bin Muhammad As-Sekaf Gresik, sekelas Al Habib Husain bin Abu Bakar Idrus Luar Batang, Al Habib Syekh bin Ahmad Bafagi Surabaya tuh. Mereka orang-orang yang ilmunya sangat luar biasa, orang-orang yang ilmunya sangat tinggi, akhlaknya sangat mulia, ketakwaannya luar biasa. Al Habib Ali bin Muhammad bin Husain Al Habsyi, Sahibul Maulid, itu kalau memberi sangat luar biasa. 90 kampung itu dikasih makan sama Habib Ali. 90 kampung. Al Habib Saleh bin Muhsin Al Hamid Tanggul, itu pernah datang lagi tawaf, setelah tawaf di Ka'bah, ada orang datang bawa uang 1 karung real, 1 karung real, isinya 500 real, 1,5 juta. Ya khair, alhamdulillah, diterima tuh uang 5M dihitung, dipanggil orang fulan, ente kesini dihitung 5M, 5 miliar dihitung. Sama Habib Soleh gini, ya khair, sekarang ente ambil pulpen, ente catat, ini 250 juta buat alu fulan, 250 juta buat alu alan, 250 juta buat alu faltan, buat pesantrennya fulan, sampai habis 5M. Tuh orang yang lihat bingung. Ini Habib Soleh dunia kok dibikin mainan? Dibikin mainan, ente dapat uang 5M dibagi-bagi begitu aja. Lalu terus ente dapat apa? Iya juga ya, Anda dapat apa? Ente ada nggak uang 100 real? Ada, ya udah. Sini 100 realnya buat Anda. Masih ngasih kesempatan orang lain buat memberi. Kalau kita kan lain, kan Anda dapat pahala dari Allah. Itu kalau kita yang ngomongnya gitu kan? Dapat juga belum, ngomong aja dapat pahala. Lah ini Habib Saleh nggak begitu ngomongnya. Nah, zahirnya minta duit, batinnya apa? Meruntuhkan kesombongan. Tuh kekasih Allah tuh, levelnya lain sama kita, jauh. Wah, mereka cucu-cucunya Nabi Muhammad SAW. Maka ayo kita bikin malaikat itu dalam tanda kutip malu melihat kita, malu melihat kelakuan kita. Beb, nggak ada yang sempurna di dunia ini. Betul. Kita semua ini masih belajar untuk kembali kepada Allah SWT. Kita belajar untuk memperbaiki aib. Kita belajar untuk memperbaiki diri. Dan pelajaran itu nggak pernah selesai. Antum kalau stop belajar agama, maka antum akan jadi orang yang nggak manfaat. Mulut antum akan membicarakan hal yang nggak manfaat. Ana jamin. Antum stop aja belajar agama, stop antum datang ke majelis. Mulai nanti antum ngomongin orang. Mulai nanti antum ngegibahin orang. Mulai omongan antum nyakitin suami, nyakitin istri. Itu mulai. Tapi kalau antum rajin ke majelis,
rajin duduk sama ahli ilmu, rajin duduk sama para ulama, sama para habaib. Antum duduk sama mereka, lain nanti tampilannya lain, gesturnya lain. Sedikit ngomongin manusia, banyak ngomongin Allah dan Rasulullah SAW. Kemudian Anallaha akhbarahu annahu ghafara lahu ma taqaddama min dhanbihi wa ma ta'akhkhar wa lam yunqalu annahu akhbara ahadan minal anbiya bimisli dzalika bal dhahir annahu lam yukhbirhum lianna kulla wahid minhum idza tulibat minhu syafa'ah fil mawqif dzakara khati'atah allati asaba wa qala nafsi nafsi. Jadi nanti dari kiamat semua nabi dan rasul nggak bisa bantu kita, nggak ada yang nolong, nggak mungkin. Kita datang ke Nabi Adam tinggi 60 hasta, berarti 30 meter. Bisa nolong Anda? Nggak bisa. Kita datang ke Nabi Nuh yang bikin bahtera, bisa nolong kita? Nggak bisa juga. Kita datang ke Nabi Musa alaihissalam yang membelah lautan, nolongi umatnya dari Fir'aun, bisa nolong kita? Nggak bisa. Kita pergi ke Nabi Isa yang bisa mematikan orang kafir dengan hembusan nafasnya, bisa nolong? Nggak bisa. Yang bunuh Dajjal, bisa nolong kita? Nggak bisa. Siapa yang bisa nolong kita? Nabi Muhammad SAW. Dan Nabi Muhammad itu, makanya antum kalau sholat duha, wala sawfa yu'tika rabbuka fatarda. Apa maknanya? Ada yang tahu? Dan Tuhanmu pasti akan memberi kepada dirimu sampai kamu puas. Kapan Rasul puas? Rasul hanya akan puas kalau seluruh umat Islam masuk surga. Dan Allah pasti akan memberi. Allah pasti akan memberi. Di awal kita belajar aqidatul awam, ya kan? Allah itu Ar-Rahman, Al-Mun'im bi jala'il ni'am, yang memberikan nikmat yang pokok, iman. Karena iman itu nikmat pokok. Antum kaya nggak punya iman, antum miskin. Antum terkenal nggak punya iman, antum miskin. Antum pinter nggak punya iman, antum miskin, lemah. Tapi kalau orang tuh punya iman, kuat dia. Jadi Nabi itu harus kita jaga namanya. Kalau misalkan ada orang bilang, Nabi Muhammad harus dikritik, ya. Apalagi sampai taraf mengatakan Nabi Muhammad itu adalah manusia biasa dan orang yang, mohon maaf ya, pedofil karena nikah dengan Siti Aisyah umur 7 tahun. Hadirin, kalau ada orang ngomong seperti itu, di hadapannya ada 100 orang yang KTP-nya muslim. Dari 100 orang itu tidak ada yang mengatakan kamu pendusta, kamu pendusta. Nggak ada yang membantah orang yang mengatakan hal tadi, maka 100 orang itu kafir halan pada saat itu. Ada orang ngejek Nabi Muhammad. Nabi Muhammad itu misalkan buang air sembarangan. Antum nggak marah ngedengar orang kayak begitu, keluar antum dari agama. Nabi Muhammad pencuri, Nabi Muhammad maling, antum nggak marah dan antum nggak membantah, kafir antum pada saat itu langsung. Kalau ada 100 orang dengar itu terus diam, nggak ada satupun yang membantah, itu 100 orang suka. Siapa yang ngomong? Al-Imam Ibnu Hajar Al-Haytami. Jadi marah ketika Nabi SAW direndahkan, itu tanda orang punya iman. Sekarang gimana kalau antum direndahkan? Marah nggak? Kebanyakan pasti marah. Orang tua kita direndahkan marah nggak? Pasti marah. Ajarkan anak kita untuk sayang sama Nabi Muhammad lebih daripada sayang pada diri kita. Maka saya selalu sampaikan tuh kepada istri saya tuh, kamu nggak akan bisa mencintai saya lebih daripada Rasulullah, dan nggak ada yang bisa mencintai kamu lebih daripada Rasulullah. Nggak bisa. Siapa orang yang mencintai kita sebelum kita lahir? Yang mencintai kita sebelum orang tua kita lahir? Yang mencintai kita sebelum kakek kita lahir? Kalau jawabannya orang tua, ya udah, yang mencintai kita sebelum orang tua lahir. Siapa? Kakek antum. Iya, ya udah, yang mencintai antum sebelum kakek antum lahir. Kakek kadang masih mikirin cucu. Kakek buyut, nggak mikirin cicit.
Tapi Nabi Muhammad SAW mikirin kita semua. Shallallahu alaihi Muhammad. Kemudian kita harus mencintai Nabi Muhammad SAW. Kenapa? Ya karena Nabi Muhammad itu orang yang akan menolong kita. Orang pertama yang akan mendapatkan hak untuk memberikan syafaat itu Nabi Muhammad SAW. Kemudian yang keenam, itharuhu ala nafsi bid'awati. Allah Subhanahu wa taala sangat-sangat memuliakan Nabi Muhammad. Allah agung enggak? Agung. Allah raja enggak? Rajanya raja. Allah kaya enggak? Yang paling kaya. Sangat luar biasa Allah. Antum kalau lihat alam semesta ini, agak pusing antum. Tuh antum lihat daun itu, gimana cara buatnya daun? Kalau iPhone antum bisa pergi ke pabriknya, coba daun. Tanah, gimana cara buat tanah? Bingung enggak antum? Meteor, bintang, bulan, matahari, gimana cara buat? Itu Allah yang buat semua. Allah Rabbul Alamin yang buat semua. Dan Allah yang seperti itu istimewanya, yang sangat luar biasa. Di dalam Al-Quran tidak memanggil Rasulullah pakai namanya. Kalau manggil Nabi Adam, ya Adam, Adam gitu. Manggil Nabi Nuh, ya Nuh, Nuh gitu. Manggil Nabi Musa, Musa. Manggil Nabi Isa, Isa. Ibrahim, dipanggil namanya. Tapi kalau manggil Nabi Muhammad enggak pakai nama. Manggilnya apa? Ya ayuhan Nabi. Wahai sang Nabi, wahai sang Rasul. Dipanggil apa? Gelarnya. Dipanggil jabatannya. Antum misalkan beli bakso, antum berani ngomong nama, misalkan nama abangnya tuh Gimin. Min, beli bakso dong, berani? Enggak kan? Pasti ngomongnya Bang, Mang, ya. Ini Allah Rabbul Alamin. Seandainya Allah mau manggil Muhammad, bebas, terserah Allah. Tapi Allah mengajarkan kita untuk beradab. Allah aja punya adab sama Rasulullah. Kita kadang gak punya adab sama Rasulullah, panggil Muhammad, Muhammad. Makanya orang kalau dikasih nama Muhammad bersyukur, ya. Dan kita jangan mau juga tuh ribut sama orang yang namanya Muhammad kalau bisa. Anak tuh kalau lagi jalan-jalan tuh diajarin ya. Misalkan punya duit lebih gitu, lagi beli ke coffee shop, lagi beli bensin, lagi beli ke Indomaret, anak tanya namanya. Namanya siapa? Ahmad. 100.000. Datang lagi. Namanya siapa? Muhammad. 100.000. Namanya siapa? Amin. 100.000. Kasih. Kenapa? Memuliakan namanya Rasulullah. Ngasih nama anak cilok, ya Allah. Makanya kalau ngasih nama anak yang masuk akal sedikit. Ngasih nama anak cilok, Bu, ngapain? Nggak ngingetin orang juga. Ngasih nama anak Imam, bagus. Muhammad, bagus. Muhammad, ada nama Muhammad itu sebagus-bagusnya nama. Ya. Jadi kalau dengar orang namanya Muhammad itu kita udah langsung dipercaya orang yang hebat. Makanya kalau ada orang datang ke saya atau ngechat di Instagram DM, Bib kasih nama Muhammad, mau apa lagi ngasihnya? Kita mau ngasih apa? Mike Tyson. Ente kasih nama anak Mike Tyson biar leher beton. Ente kasih nama anak Bill Gates biar kaya. Enggak ada urusan. Muhammad. Kalau nggak Muhammad ya Ali. Kalau nggak Ali ya Abu Bakar. Kalau nggak Abu Bakar ya Umar. Kalau nggak Umar ya Utsman. Kalau nggak ya Hasan. Kalau nggak ya Husain. Kalau perempuan Fatimah, Khadijah, Aisyah, Saudah. Kalau zaman sekarang mah Dija, Khadijah, ini DJ. Saudah dipanggilnya Odah. Itu gimana ceritanya coba? Ya kan? Kasih nama yang bagus. Fatimah dipanggil Time, Time. Lu sul adab lu sama nama anaknya Rasulullah. Muhammad, Mat. Mana lu Mat? Mamat dipanggilnya. Kita ini sul adab. Kita tuh udah kurang adab ya. Itulah karena kurang ilmu. Tuh.
Coba nama antum disingkat, mau nggak kalau nama antum disingkat? Misalkan namanya siapa? Namanya Anita. Nit, nggak enak. Ana dipanggil Ustadz aja kalau disingkat nggak enak. UST, us, nggak enak. Ya kan? Us, kalau nggak tat. Mau kemana tat? Kapan tat? Pantat. Itu kenapa coba jadi begitu? Nggak sopan akhirnya. Jadi nggak usah nyingkat lah. Panggil aja orang namanya Muhammad, ya Ahmad, ya Fatimah, ya Khadijah, ya Aisyah. Sopan, educated jadinya. Kelihatan berpendidikannya. Kelihatan tahu memuliakan orang lain. Jadi orang berpendidikan dia mau tahu memuliakan orang lain, meskipun mungkin dia lebih mulia dari orang itu. Tapi la yara nafsahu a'la min ghairihi wala marrah abada. Enggak pernah merasa dirinya itu lebih bagus dari orang lain. Walaupun cuma sekedip mata tuh enggak pernah. Oh, ana lebih hebat dari dia, lebih baik dari dia, lebih alim dari dia. Nah, ya. Lihat dalam Al-Qur'an. Allah saking sayangnya sama Nabi Muhammad sampai sumpah wala amruka innahum lafi sakaratihim ya'mahun. Di dalam surat Al-Hijr dia ayat ke-72 Allah katakan demi umurmu wahai Muhammad. Umurnya Nabi Muhammad itu dijadikan apa? Sumpah oleh Allah Subhanahu wa taala. Alatul qasam. Alat bersumpahnya, umurnya. Karena setiap detik umur Nabi Muhammad tuh nggak ada yang sia-sia. Setiap detik, every second of the life of the Prophet Muhammad peace be upon him, itu nggak ada yang waste. Semuanya umurnya istimewa, semuanya umurnya mulia. Kira-kira mungkin nggak Allah sumpah pakai umur antum? Umur yang antum gunakan untuk Netflix, umur yang antum gunakan untuk gibah, umur yang antum gunakan untuk sum'ah, umur yang antum gunakan untuk ujub, umur yang antum gunakan untuk sombong. Umur Nabi Muhammad semua mulia. Tangisan Nabi Muhammad, tangisan yang mulia. Tawa Nabi Muhammad adalah tawa yang mulia. Nabi makan, ini makanan mengucapkan subhanallah. Nabi khatib, pelepah kurma, menangis merindukan Nabi Muhammad SAW. Unta menangis mengadu kepada Nabi Muhammad SAW. Terus saking mulianya Rasulullah SAW. Dan antum adalah orang-orang yang paling berhak untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Akthiru min salat alaih. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Perbanyak salawat kepada Rasulullah SAW. Makanya para ulama tuh berlomba-lomba bikin salawat. Ya, ada salawat Fatih karangan Syekh Ahmad Tijani, ada salawat Nuril Anwar karangannya Syekh Ahmad Al-Badawi, ada salawat Tibbil Qulub, ada salawat Munjian, ada salawat Nurul Qomar Al-Habib Abu Bakar bin Muhammad Segaf Gresik, ada salawatnya Habib Soleh Tanggul dan lain seterusnya. Itu salawat yang sangat mulia dan terbukti dalam keadaan terjepit baca sholawatnya Habib Soleh. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad sholatan taghfiru biha dzunub wa tuslihu bil qulub wa tantaliqu bil usub wa talinu biha su'ub wa ala alihi wa sahbihi wa man masuk, baca 41 kali. Ya Allah, gampang. Ja'akan nasr min haitsu la tahtasib. Pertolongan akan datang dari sisi yang ente enggak kira. Ini mujarab, udah diamalkan. Kata Syekh Ali Jum'ah, bala musibah yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala di zaman sekarang. Ya musibah ini afat, bisa fil nufus, bisa fil anfus, bisa fil amwal, bisa fil azwaj, bisa fil abna, bisa fil aulad, fil banat. Fitnah bisa di anak, di istri, di jiwa kita. Kenapa? Liqillati shalat ala Rasul, karena sedikitnya sholawat kepada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sholawatan, perbaiki antum punya hati, perbaiki antum punya qalbu, perbaiki. Kita punya
punya hati kotor nih, perbaiki terus, kikis terus semua penyakit. Karena sejatinya ikhwani, kita semua setiap harinya berjuang perbaiki hati kita, sampai kita menjadi orang yang lebih sabar, sampai kita menjadi orang yang lebih ikhlas, sampai kita jadi orang yang lebih qanaah. Dan obatnya ada pada salawat kepada Rasulullah. Coba kita lihat, begitu banyak yang diajarkan Rasulullah. Baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir 100 kali sama dengan membebaskan 10 budak. Kalau satu budak 1 miliar sama dengan sedekah 10 M. Dihapuskan 100 kejahatan, dikasih 100 kebaikan. Kebaikan apa kira-kira? Cuma Allah yang tahu, disembunyikan hasanah. Siapa yang bisa menafsirkan hasanah? Tidak ada. Baca la ilaha illallah wa la syarika lahu lahul mulku wa lahul hamdu wa kulli syai'in qadir 10 kali sama dengan membebaskan 4 orang dari keturunan Nabi Ismail. Antum baca subhanallah wa bihamdih, subhanallahil azim, itu ringan di lisan, dicintai Ar-Rahman, dan thaqilatan fil mizan, berat di mizan timbangan amal. Wa subhanallah walhamdulillah tamla'ani ay tamla'u baina samawati wal ardh. Ucapan subhanallah alhamdulillah meliputi langit dan bumi. Yang ngajari itu siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Makanya harus cinta kepada Rasulullah, harus jaga betul nama Rasulullah. Antum semua di belakangnya ada nama yang tidak tercatat di KTP. Antum semua ada nama yang di belakang nama KTP antum nggak tertulis di situ. Nama siapa? Namanya Rasulullah. Misalkan namanya Eri Al-Muhari, ummatur Rasulillah. Muhammad Tirta Wijaya, ummatur Rasulillah. Muhammad Syukron Makmun, ummatur Rasulillah. Imam, ummatur Rasulillah. Aryo, ummatur Rasulillah. Kita semua ada nama itu di belakang. Jangan kita coreng nama itu. Kalau ternyata kita pernah mencoreng nama itu, oh, pintu taubat Allah selalu terbuka ikhwani. Allah menanti kita, Rasulullah menanti kita. Jangan pernah biarkan orang mengatakan kamu gak bisa taubat. Udah, itu orang-orang gak penting. Orang-orang yang di dalam hatinya ditanamkan kebusukan oleh syaitan, sehingga dia lupa bahwasanya rahmat Allah lebih luas dari dosa kita. Rahmatuka awsa' min dunubina. Allahumma maghfiratuka awsa' min dunubina wa rahmatuka arja' indana min kulli ta'atina. Rahmat Allah lebih luas daripada murkanya. Rahmat Allah lebih kita harapkan daripada amal soleh kita. Yang ngajarin siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ngelus kepala anak, baca sholawat. Ngasih makan istri, baca sholawat. Ngaduk kopi suami, baca sholawat. Ya. Kita lihat nih, bagaimana Allah Subhanahu wa taala muliakan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semua mukjizat para nabi zaman dulu itu hilang. Mukjizatnya Nabi Musa keren, belah lautan. Sekarang mana? Bisa antum lihat? Enggak. Mukjizat Nabi Isa alaihissalam membangkitkan orang mati. Bisa antum lihat? Enggak. Mukjizatnya Nabi Sulaiman bisa terbang kayak Superman. Ya kan? Bisa antum lihat enggak? Mukjizatnya Rasulullah Al-Qur'an. Mukjizat dari segi hukum ada, mukjizat dari segi ekonomi ada, mukjizat dari segi politik ada, mukjizat dari nizamul usrah, dari mengatur mengatur keluarga. Hukum perdata Perancis itu ngambil dari fikih Maliki. Hukum perdata Perancis itu ngambil dari agama Islam. Dan di seluruh dunia nggak ada yang make, nggak ada yang tidak make hukum perdata Perancis. Semuanya hampir menggunakan Napoleonic Code atau Europe's Law. Siapa semuanya? Dari mana semua itu? Kalau misalkan kamu nikah harus ada 2 orang saksi dari catatan sipil. Dari mana angka 2? Dari fikih Maliki. Fikih Maliki dari mana? Dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau ada perempuan ditinggal mati sama suaminya, atau suaminya pergi 4 tahun gak ada kabar, maka pengadilan berhak untuk memutuskan jatuh talak dan cerai. Angka 4 tahun dapat dari mana? Dari hukum Islam. Dari mana? Rasulullah.
Terlalu banyak yang Al-Quran. Antum baca Al-Quran tuh jangan langsung aja selesai langsung ngejar hatam. Imam Syafi'i kalau baca Al-Quran itu tidak pernah lebih dari 50 ayat kecuali di bulan Ramadan. Maksudnya apa? Setelah 50 ayat tuh beliau mesti berhenti. Karena satu ayat tuh bisa menjadi puluhan hukum. Baca satu ayat berhenti, baca dua ayat langsung kesimpulan. Dalam Ihya disebutkan Imam Syafi'i itu kalau baca ayat, dan ini seperti Rasulullah SAW, kalau membaca ayat ya, yang di situ ada teguran, azab buat umat-umat, maka langsung takut kepada Allah, ya Allah, tolong jangan sampai kami diazab dengan begini. Kalau ada ayat yang berbicara tentang nikmat surga, berhenti ditadaburin, ya Allah, tolong anugerahkan saya nikmat sebagai ahli surga. Kalau ada ayat-ayat yang isinya doa tentang keluarga, diaminkan. Ya Allah, jadikan keluarga saya seperti itu. Itu cara orang baca Al-Quran yang betul. Baca Al-Quran, lihat artinya, tadaburi maknanya, aminkan doanya. Ya. Kemudian Nabi Muhammad itu dicintai semua makhluknya. Batu saja mengucapkan salam. Maka orang yang gak mengucapkan salam kepada Rasul lebih keras dari iya. Wa minal hijarati lama yatafajjaru minhul anhar wa inna minha lama yashaqqaqu fayakhruju minhul ma' wa inna ma lama yahbitu min khasyatillah wa ma Allahu bighafilin amma ya'malun. Batu itu ya, ada yang di dalamnya bisa mengeluarkan air. Batu itu ya, ada yang kalau antum pecah bisa mengaliri sungai. Batu itu ada yang ketika dia jatuh batu, nih, antum jangan kira nih, ini begini aja nih. Ini bertasbih nih, seluruh barang ini yang antum anggap mati. Walakin la tafqahuna tasbihahum, tapi kamu tidak faham. Donat, apa cilok, ente makan cilok ke pasar lama. Ente pergi ke pasar lama, ente jajan, ya di pasar lama. Jajan apa ente di pasar lama? Jajan apa di pasar lama? Jajan apa tuh? Namanya takoyaki. Ente beli takoyaki di pasar lama, ente kira itu nggak ngucap subhanallah? Ngucap. Apalagi di depannya Nabi Muhammad SAW. Maka kita yang bukan benda mati, kita yang dikasih akal sehat, harusnya lebih sering ya mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW. Sangat istimewa Nabi Muhammad SAW. Nah, kita harus berusaha ini menemukan kecintaan kita kepada Rasulullah. Ya, cinta kepada Rasulullah, cinta kepada sunnahnya. Jangan meremehkan sunnah. Minum jangan berdiri, minum duduk. Baca Bismillah 3 kali nafas. Biasakan sedekah. Jangan gampang marah, suka menghibur orang, bikin ketawa, bercanda. Rasul juga suka bercanda, bukannya kaku diem aja. Rasulullah tuh, ya, lagi makan sama Sayyidina Ali, terus Sayyidina Ali meletakkan biji-biji kurma itu di piringnya Rasulullah. Kata Sayyidina Ali, Rasulullah makannya banyak banget, gitu. Padahal itu biji-bijian dari Sayyidina Ali. Kata Rasulullah, kamu lebih banyak lagi Ali, bijinya kamu makan. Rasulullah mau dibercandain gak bisa. Ente kalah di dunia ini. Gak ada yang lebih pintar dari Rasulullah. Gak ada yang lebih pintar dari Rasulullah. Jadi sepintar-pintarnya orang, sekeren-kerennya orang, segantang-gantangnya orang, sehebat-hebatnya orang, selembut-lembutnya orang, sepemaaf-pemaafnya orang, sepenyabar-penyabarnya orang ya Rasulullah. Sewangi-wanginya orang ya Rasulullah. Cintai juga keturunannya Rasulullah, cintai anak cucunya. Itu amrun masyru'un, syariat tuh. Qul la as'alukum alaihi ajran ilal mawaddata fil qurba. Saya tidak pernah minta duit dari kamu, kata Rasulullah. Saya ajarkan kamu Islam, saya nggak pernah minta sedikit pun uang dari kamu, kecuali cintamu kepada keluarga saya. Maka kalau ada orang nggak mahabbah sama habaib, itu memang rezeki dia begitu. Orang sini sama para habaibnya rezekinya memang begitu.
Sama kayak ada orang dikasih rezeki, sholawatnya sehari cuma 10. Orang dikasih rezeki, sholawatnya pas sholat doang. Orang dikasih rezeki nggak sholawat sama sekali, dikasih rezeki gibah mulutnya. Ya, mahabbah itu adalah rezeki. Mahabbah itu adalah rezeki dari Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita lihat syarifah nih akhwat, lihat ustazah, lihat ustazah Fatimah Al-Haddad, Halimah Al-Idrus, Aisyah Farid bin Syekh Abu Bakar bin Salim, Fakhri Ajindan, semua kita lihat, semua ustazah tuh syarifah. Oh, ini cucunya Rasulullah. Bib, tapi cucunya Rasulullah ada yang nggak pakai jilbab, Bib. Cucunya Rasulullah jilbabnya ada yang merabal, Bib, ada yang rusak, rambutnya kemana-mana. Ente kasih tahu dengan cara yang baik, Wan. Ente cucunya Rasulullah, alafu mohon maaf, Wan. Kasihan ente punya kakek. Anak sayang sama ente karena ente cucunya Rasulullah. Begitu caranya, bukan ente ejek. Kalau ada Habib Sayyid Syarif, ya bikin masalah, jelek akhlaknya, jelek mulutnya, ente doain, ente kasih tahu yang baik. Habib, mohon maaf, bagusnya seperti ini, kasih tahu. Bukan dengan ente ketus, bukan dengan ente suul adab. Karena ini apa? Kita melihat bukan kepada merekanya, kita melihat kepada kakeknya. Kita sama guru loh, sama guru. Jangankan anaknya lewat ya, binatang peliharaannya aja kita hormatin. Sekarang gini deh, antum tetanggaan sama jenderal. Tuh jenderal punya tokek. Tokeknya mampir ke rumah antum. Kira-kira antum jepit apa kagak tuh? Hah? Tokek ya, bukan Habib, bukan Saripah, tokek. Tapi tokeknya jenderal. Lu mikir apa kagak? Gua jepit apa kagak nih? Tokek jenderal, mana tetangga gua lagi? Kalau ya ada gua diusir dari sini. Itu tokek. Ente masih mikir, lah ini cucunya Nabi. Ulamanya Nabi juga begitu. Oh iya, ini emang bukan cucunya Nabi, tapi dia ulamanya Nabi, bahwa ilmunya Nabi. Berarti kudu dihormati, bukan niat kepada dia, tapi kepada Rasulullah SAW. Kita masih punya 10 menit untuk tanya jawab. Saya kira saya persilakan buat teman-teman yang ingin dialog, diskusi ya. Ini Wardah ya. Saya ada kerjasama sebenarnya dulu tuh sama Wardah, pengen bikin kelas pranikah, bikinnya itu di ICC, 1000 orang. Cuman belum terjadi ya, karena kita diskusi juga dengan ownernya, mau dibikin di Padang karena izin dengan Polda ini masih belum keluar. Jadi kita sudah ke Wardah Padang tuh, ownernya juga kita tahu. Ya, semoga Wardah ini ya bukan jadi sekedar produk ya, tapi juga jadi inspirasi lah buat kegiatan-kegiatan Islami. Jadi jangan sampai niatannya untuk bisnis, karena udah lewat itu. Niatan bisnis itu harusnya sudah lewat. Nanti Allah akan mengumpulkan sendiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Silakan.